Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Media Ngripeni. Media Ngripeni, satukan hati. Masih bersama saya Imam Seperti dan sebelah saya Justina. Pada kesempatan kali ini kita mau ngapain, Mbak Yus? Ngobrol sama lurah terpilih. Kemarin kan kita baru ngadain pemilihan lurah serentak. Oke, gitu, siap. Sudah ada. Pak Lurah sudah ada. Pak Lurah, calon lurah terpilih sudah ada. Oke, siap. Sudah ada. Yang bernama Pak Iswanto Adi Saputra. Oh, iya. Apa aku? Dia kabarmu dengan ini lurah terpilih itu bagaimana? Ya, sangat. Ini yang diwawancara itu saya atau Pak Adi? Kita sebagai warga gitu. dengan terpilihnya lurah kita, kan kita itu ada sekitar 2 tahun Pak ya, dengan PJ lurah. Nah, kita sudah ada kemarin proses pemilihan lurah sudah ada yang ya. Kalau saya pribadi ya adanya cuma berharap banyak, setidaknya sedikit ya? Berharap banyak untuk selalu bisa amanah, bisa membawa Ngripeni yang lebih maju, lebih makmur dan lebih segalanya seperti itu saja. Harapan yang baik ya. Dan dukungan semuanya harus mendukung semua. Karena untuk semua juga, untuk warga. Iya betul, karena bagaimanapun lurah itu cuma satu ya toh. Iya. Pasti ada yang lain yang menang seperti itu harus. Yang semuanya harus ikhlas. Ya harus ikhlas. Yang jadi harus kita dukung sepenuh hati. Karena seorang lurah kan bekerja untuk seluruh warga. Betul sekali, yes. Gitu. Oke. Iya Mam, ini langsung kita hadirkan beliau. Kita mau tanya berapa pertanyaan ini nanti? 1,51 pun jul swidak. Oke, siap. Kita uji ya. Jalan ini santai. Jalan lurah terpilih ya. Iya. Pada kesempatan kali ini kita sudah menghadirkan calon lurah terpilih Pak Iswanto Adi Saputra. Kalau mendengar nama itu pasti ingatnya sesuatu yang seger-seger gitu. Kenapa? Karena Pak Iswanto Adi Saputra itu adalah putranya Bu Yanti Gado-Gado yang melegenda, yang semua orang tahu di Purwokerto pasti tahu Bu Gado-Gado Bu Yanti. Karena Pak Iswanto adalah putra yang kedua. Yang kedua, oke siap. Kalau putranya Pak Iswanto sendiri berapa? Satu. Oh, kita tanya langsung. Oh iya, acaranya ya. Ojo takon karo aku. Oke siap. Langsung saja kita bisa. Kita langsung wawancara. Kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan lurah terpilih Ngripeni. Pak Iswanto Adi Saputra. Pak Iswanto. Ya, selamat malam. Ya, apa kabar Pak Lurah? Baik sekali. Pak Adi atau Pak Lurah ya? Kita Nah, ini kita juga bingung ini. Iya. Saya manggilnya karena di Kalurahan di kantor itu juga ada Pak Adi yang lain. Nah, itu kita kebingungan ya. Oh iya, Pak Adi Dukuh Grandero itu juga Pak Adi. Nah, kalau saat ini kita manggilnya Pak Lurah atau Pak Adi atau Mas Adi atau nah itu kami juga bingung. Kita harus sepakat ya. Nah, kita sepakat dulu sebelum kita bertanya. Nah, kita pengennya bahagianya mau dipanggil apa? Kalau itu senyamannya. Ya. Senyamannya. Aku nyamannya panggil Mas loh. Mas, Mas apa? Ya. Mas Adi aja. Kan belum sambil menunggu pelantikan. Oh gitu ya, ya. Berarti durasi manggil Pak Adi cuma sampai pas pelantikan ya. Kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ya. Apa kabar Mas Adi? Ya. Alhamdulillah baik. Mas Iswanto Adi Saputra ya? Betul sekali Mas. Ya. Itu alamannya Mas Adi di mana? Alamat saya di Sideman RT 40 RW 18 Ngripeni Wates Kulon Progo, Selatan Makam Pahlawan. Itu saya kenalnya Mas Adi itu kemarin waktu di gambar itu. Di pinggir jalan itu banyak sekali. Ya. Oh, Adi itu saya belum kenal namanya Mas Adi itu belum pernah ngobrol salahnya belum pernah baru kali ini dan ini adalah kesempatan emas buat saya sendiri ya itu. Kita kulik ya. Ya, kita kulik ya. Betul ya. Nah, monggo diceritakan supaya kita semua yang nonton juga kenal tentang keluarganya Mas Adi. Iya, siap. Alhamdulillah saya lahir dari keluarga yang sederhana. Ayah saya bernama Bapak Wakijo, kemudian ibu saya Ibu Herianti,
Ini ada sedikit sejarah, Mas. Kenapa Ya, monggo. kita saling bercerita malam hari Ya, ini. betul. Jadi dulu bapak saya itu adalah sopirnya lurah. Supirnya lurah. Iya, lurah iya. Giripeni juga. Dan alhamdulillah dengan berkat doa dan cita-cita, ada yang di masyarakat itu membuat jargon anak sopir lurah sekarang jadi lurah. Apa ini? Alhamdulillah. Anak sopir lurah sekarang menjadi lurah. Oke, memang dulu Iya. ayah saya ketika kepemimpinan Pak Hadi Hartono, Hadi Hartono. itu dulu sering membantu untuk sebagai sopir pribadinya. Gitu. Oke. Kemudian saya ini 2 bersaudara. Kakak saya namanya Yuli Anan Trisna, pekerjaannya Polri. Sekarang bertugas di Polres Kulon Progo. Saya sendiri, istri saya nama saya Gatrisia Rahman, bekerja Namanya di Gatrisia Rahman. Rahman. Iya. Namanya bagus ya kayak anak artis ya. Iya. Iya, panggilannya Aca. Aca. Aca Septiasa kalau saya kenal anak. Oke, Aca. Berarti besok kan kita panggilnya Bu Aca atau Bu Aca. Bu Aca. Aca. Maaf ya Pak lagi. Dan bekerja di RRI Pro 2 Jogja nggih. Jogja. Iya. Oh, gitu. Ya memang kami dari keluarga yang dua-duanya bekerja. Iya. Karir semua. Berkarir, iya. Berkarir semuanya. Ya, alhamdulillah. Untuk sebelum saya memasuki dalam pemilihan lurah ini kan dulu saya sebagai seorang wirausahawan. Sebenarnya suruh meneruskan usaha ibu saya, tetapi karena berbagai hal, kan berbagai kebutuhan, saya akhirnya mencoba peruntungan di Yogyakarta. Nah itu awal mulanya jadi ikut pemilihan lurah itu kalau apa? Pemilihan lurah jelas dari dulu sebagai penggerak pemuda, terutama di olahraga. Saya juga mendampingi di sepak bolanya Giripeni, SGR Giripeni. Nah itu ada rasa kepedulian tentang desa ini. Ya, tidak cuma peduli, saya cinta sama Giripeni dan masyarakat kemarin menginginkan seorang tokoh yang baru dan kemudian timbul rasa keinginan saya untuk mengabdi. Kalau dari kecil sebenarnya tidak ada Niatan tidak ada sama sekali. Cita-cita jadi lurah nggak ada. Mungkin kalau dulu kalau saya ditanya saya jadi apa? Pilot. Kalau Mbak mungkin benar. Ini jadi apa dulu? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Kalau Sampai ini belum. kalau Mas Adi nggak ada ya Nggak ada. di lurah nggak ada. Ya. Cuma tadi ya ujuk-ujuk ya tadi ya. Ujuk-ujuk dijagokan oleh warga seperti itu ya. Iya, mungkin. Dijauhkan oleh warga terus mematapkan hati langsung ikut pilihan lurah dan alhamdulillah juga bisa terpilih nomor 1 dengan suara hampir 2000 lebih ya. Iya, alhamdulillah sekali. 600. Nah itu perasaannya mungkin perasaan dari pastinya senang dengan tapi, pribadi keluarganya saat detik-detik penghitungan rekapitulasi suara itu gimana Pak? Bisa diceritakan Mas Adi? Ya kalau perasaan jelas bahagia Ya. Bangga dan terharu. Ternyata pikir mau nangis seperti itu. Saya memang terharu ternyata masyarakat Giripeni itu banyak yang meresnani saya. Iya, betul saya. Pada akhirnya sampai segitu banyaknya suara saya sangat tidak menyangka. Apalagi malam sebelum coblosan itu kan saya sempat menuju masjid, terus pos kamling semuanya nyala, ada orangnya semuanya berjaga demi kelancaran dan kesuksesan pemilihan lurah Giripeni. Ya, itu yang dari malam saya sudah merasa terharu sekali di sini. Budget mungkin ya, karena sudah terpilih menjadi lurah nih, kemarin tuh ada semacam apa ya, selebrasi atau perayaan apa, rasa bahagia kayak euforia gitu ya ini ya. Nah, itu apa sujud syukur atau apa bentuknya? Jujur keluar dari ruangan aula Kelurahan Giripeni itu yang saya cari ibu saya. betul sekali. Okay. Dari sebenarnya saya sempat bingung nyari ibu saya kemana. Saya dibawa pulang ternyata ibu saya dibawa ke kelurahan. Bahasa saya lisiban. Iya, lisiban. Lisiban. Ya memang dari awal
yang sebagai pedoman saya memang ibu saya, karena di 2 tahun yang lalu ibu saya itu sempat tidak setuju kan saya menjago lurah ini. Dia pengennya sebenarnya saya jadi dukuh. Oh, dukuh. Gitu. Tetapi kan kalau dukuh sudah ada Mbak Yustina. Oh, Mbak Yustina. Siapa itu ya? Dukuhnya Mbak Yustina itu iya, sekali. Jadi kemudian kemarin sempat komunikasi dan dengan warga sekitar dan sebagainya, akhirnya ibu saya mantap, baru saya melangkah bersosialisasi dengan masyarakat untuk menjadi calon lurah GDPNI. Alhamdulillah, semoga saya dapat menjaga amanah masyarakat, Amin. dapat menjalankan tugas-tugas dengan baik dan tidak merugikan masyarakat. Ya, amin. Mas Adit, mohon maaf itu dari wajah jenengan itu kan sepertinya masih muda. Ya. Boleh tahu nggak umurnya berapa sih? Alhamdulillah, ini tanggal 23 Oktober kemarin ulang tahun. 23 Oktober. Ya, Sekarang tanggal Sekarang 29. dirayakan sekarang bisa nanti kita rayakan bareng-bareng. Oke. 23 Oktober tahun 89. 89. Oh, berarti masih 32 tahun. 32 tahun. 23 tahun menjadi lurah terpilih GDPNI. Sesuatu yang masih muda, semangat muda, kira-kira seperti itu. Penuh idealisme tentunya. Ya. Milenial kan kalau kita menyebutnya milenial kan ditunggu gebrakan-gebrakan semangat kemudaannya itu biasanya kalau yang muda itu masih banyak kreasinya gitu. Semangat 45 meskipun usia 32 tapi masih mewarisi semangat 45. Nah iya. Memang ya 23 tahun 32 tahun. Betul kan? Nah itu sudah menjabat lurah terpilih, sesuatu yang luar biasa menurut saya. Mungkin termuda di Kulon Progo atau belum tanya? Ada yang lahiran 90 Mas? Iya, ada yang 90 ada. Bangga Mulia apa ya? Oh gitu. Selisih sedikit. Selisih sedikit ya. Selanjutnya Mas Adi, saya akan bertanya ya. Itu mungkin kalau warga masyarakat itu ingin mengenal sosok Adi itu seperti apa toh? Mungkin bisa digambarkan dengan 3 kata saja. Oh iya. 3 kata yang mewakili sosok seorang Adi Iswanto Adi Saputra. Insya Allah kalau saya Mas Adi itu pekerja keras, tanggung jawab dan visioner. Amin. Mantap ini. Pekerja keras, tanggung jawab, tanggung jawab. Catat, Bayus, visioner. Nah ini visionernya ini yang wah ini tapi ini. Mungkin ditanya satu persatu bisa dijabarkan. Ya monggo. Supaya dari yang pertama bekerja keras seperti apa? Menurut jenengan bekerja keras dengan seperti apa? Alhamdulillah background saya wirausahawan. Lebih spesifiknya saya bergerak di bidang organizer, event organizer yang spesifikasinya di pernikahan. Kalau orang menyebutnya istilah ngetrennya wedding organizer. Aduh. Telat Mas. Telat. Mau pakai jasa jenengan telat. Iya. Besok mungkin anak saya begini. Lanjut. Yang kedua. Enggak. Karena dulu saya 2012 itu pernah nyabang warung soto punya ibu saya. Oh. Ya. Tapi banyak kendala. Kemudian saya putuskan untuk mengakhiri cabang soto tersebut. Mengakhiri. Kata-kata mengakhiri itu bikin saya sedikit renyah ya, mengakhiri. Oh ya, lanjut. Kemudian saya ikut teman dan ikut orang. Ini punya sejarah juga. Di 2013 tuh saya pernah ikut di Yogyakarta di satu wedding organizer. Dan sekarang beliaunya yang banyak saya meminta ilmu, menimba ilmu dan membimbing saya di bidang ini. Kemarin salah satu korban COVID-19. Jadi sudah semoga amal ibadah. Amin. Terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu kemudian memang dari awal saya mendampingi setiap hari.
Jadi belajar pada akhirnya memberanikan diri untuk membuat satu brand sendiri. Sudah hampir 5 tahun ini bergerak di bidang itu. Dan sampai detik ini masih berjalan. Ya. Nama brandnya? Nama brand saya Ginayo Wedding Organizer. Oh, Ginayo. Oke, siap. Yes. Ginayo itu dari kata sesuatu yang ingin dicapai. Ya. Saya ada teman-teman dari Ginayo itu, kalau saya itu nyebutnya selalu teman-teman. Di contoh di sepak bola dengan saya kan jadi pelatihnya. Oh, pelatih ya. Saya bola juga. Mantap. Multi talenta. Ya, di SGR itu dengan anak didik dan pemain itu saya tidak pernah memposisikan saya bosnya, tapi teman-teman kita maju bersama. Ini seperti ini. Jadi memang di wedding organizer juga dengan yang lain saya sebutnya dengan teman-teman. Jadi teman-teman, karena ini memang saya tidak ada harus saya yang di atas dan sebagainya kadang-kadang, karena mereka yang berada di depan. Jadi Mas Adi itu sudah biasa untuk istilahnya mempunyai bawa mengatur. Ya, sudah terbiasa tadi. Nah, itu selain di wedding organizer tadi, mungkin ada kesibukan lain Mas Adi? Selain di SGR, di wedding, kemudian di rumah membantu orang tua, karena media iklan dari warung Bu Yanti yang megang memang saya. Kemudian di tahun 2015 itu kan saya tinggal di Indraulan. Tinggalnya di Indraulan dan dengar-dengar juga di sana juga menjabat RT. Jadi Pak RT 04 itu kata 04 ya, berarti masuk ya pekerja keras tadi ya. Dari semua dilakoni, kalau saya semua dilakoni. Entah itu hasilnya berapapun tetap dilakoni gitu. Jadi pelatih SGR saya rasa juga cuma-cuma gitu. Cuma-cuma tetap dilakoni juga, berarti sudah masuk di pekerja keras. Yang kedua tadi adalah jenengan tadi mengatakan adalah tanggung jawab, gitu. Nah, itu seperti apa tanggung jawab yang jenengan sampaikan? Karena dengan kesibukan yang sangat banyak, otomatis tanggung jawab yang dipikul juga semakin berat. Betul sekali. Dari seorang ketua RT, pelatih sepak bola, seorang wirausahawan, bisnismen muda. Saya juga kadang-kadang punya slogan opo-opo kudu iso. Opo-opo kudu iso. Ya. Ya mati opo kudu iso yang positif tapi kata yang negatif jangan. Karena dulu saya juga punya brand toko online itu Almokada. Apa lo mau gua ada? Apa itu tadi? Itu dari mana kata-kata itu? Dulu karena pernah ikut kakak saya di Jakarta, yuk ke bawah bahasa sana. Di sana itu juga ada orang-orang yang jualan apapun yang bisa dijual. Barang itu. Yang meskipun barangnya orang lain? Enggak apa-apa. Tapi barang orang lain enggak apa-apa asal kita mulaan dulu. Oke, siap. Gitu. Saya menangkap dari Mas Adi satu kreatif dalam mengolah kata-kata tadi. Kalau tadi itu Almokada. Betul. Ada lagi loh Mas. Kalau di bidang wedding organizer kadang-kadang kan kita sebutkan dekorasi dari mana, itu dari mana. Itu catering ada yang bagus lagi. Catering Imade. Ibu-ibu masak dewi. Kembali ke tanggung jawab tadi, belum selesai ya, mau lanjutkan. Ya, karena memang kalau untuk tanggung jawab, contohlah dari keluarga saja. Tanggung jawab saya dengan keluarga karena memang saya dan istri saya beraktivitas di atas rata-rata. Jadi memang aktivitas kami tinggi. Kita sekarang kadang sering tidak bertemu kesibukan. Jadi untuk mengurus anak dan keluarga itu tanggung jawabnya lebih kuat. Itu memerlukan kerja yang lebih ekstra. Dan yang lainnya alhamdulillah semuanya terkendali. Dari saya punya brand wedding organizer, terus di masyarakat sampai dipercaya jadi ketua RT, dipercaya jadi tokoh pemuda dan megang ikut berperan di SGR. Alhamdulillah semuanya tidak ada permasalahan. Tetap
bisa membagi waktunya gitu, tetap bisa membagi waktu, tetap bisa melakukan tanggung jawabnya sebagai yang tadi sebutkan tadi. Berbagai peran tadi. Berbagai peran tadi. Dan belum pernah tersandung suatu permasalahan atau Alhamdulillah, kasus. itu juga sangat menurut saya juga luar biasa dengan masih muda tapi bisa membagi-bagi waktu-waktunya meskipun kesibukannya sangat sibuk sekali. Dan ini sebentar lagi juga akan menjadi tambah lagi tambah sibuk akan menjadi lurah gitu. Kira-kira ini loh, tadi kan jadi Pak Ketua RT, jadi Pak Lurah, sing dipilih sendiri. Oh iya, kalau harus memilih ada dua pilihan, jadi ketua RT atau jadi Pak Lurah, pilih mana? Orang ini pertanyaan ramutu ini. Tapi nggak bisa dijawab. Nggak bisa dijawab. Nah itu kan dari lanjut ya Pak Mas Adi itu dari kan sebentar lagi kan akan dilantik menjadi lurah Giripeni ya. Nah itu kan biasanya itu istri itu otomatis menjadi bulurah dan merangkap jabatan menjadi ketua PKK Giripeni. Nah seperti itu. Apakah Bu Lurah, Bu Aca tadi itu sudah siap seperti itu atau bagaimana ini? Semoga. Ya. Memang karena dulu 3 tahun yang lalu memang itu jadi pembahasan. Karena ketika saya maju jadi lurah dan ketika 3 tahun yang lalu itu kalau besok saya jadi lurah otomatis kamu jadi ibu PKK atau ketua ibu PKK. Ya, betul. Dan kendalanya kan kerja. Ya. Alhamdulillahnya seorang penyiar bisa kita atur jadwal itu. Gitu. Dan kemarin ketika berkecimpung di politik tingkat kelurahan ini sudah saya perkenalkan dengan kelompok-kelompok masyarakat, terutama untuk ibu-ibu, dan alhamdulillah perannya juga positif. Kemarin sudah ikut kemana-mana, sudah mulai tampil di masyarakat, bisa mengikuti. Karena memang untuk pekerjaannya tidak reguler, jadi maksud saya reguler itu masuk jam 7 pulang jam 4, tetapi ada yang masuk jam 4 pagi, ada yang masuk sore, jadi semuanya bisa diatur. Bisa dikondisikan. Dan jangan khawatir bagi masyarakat Giripeni, Bu Aca siap all out untuk Giripeni. Oke, siap. Amin.